عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fillah, a'azzakumullah. Kita masuk pasal pertama dari kitab Irsyadul Bariyah, yaitu tentang penisbatan diri dan makna as-salaf. Al-murad bilafzati salaf, yang dimaukan dengan istilah salaf. Secara bahasa, al-makna al-lughawi, berkata Ibn al-Manzur dalam Lisanul Arab juz ke-6 halaman 330, Ibn al-Manzur menyatakan as-salaf was-salif adalah al-jama'ah al-mutaqaddimun. Makna salaf atau as-salif atau as-sulafa adalah orang-orang yang mutaqaddimun, al-jama'ah al-mutaqaddimun, orang-orang yang sudah lebih dulu hidupnya. Sedangkan Abu Sa'adat yang dikenal Ibnu Athir atau Ibnul Athir, beliau menyatakan dalam An-Nihayah fi Gharib al-Hadith, qila salaful insani man taqaddama bil mauti min abaihi wa dawi qarabatihi. Yang disebut dengan salaf, dikatakan salafnya seseorang adalah orang-orang yang telah lebih dulu meninggal, dari bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, dan terus ke atas. Wa dawi qarabatihi, dan semua kerabat-kerabatnya. Jadi kerabat-kerabatnya yang telah mati dari kalangan bapaknya, nenek moyangnya, itu disebut salafnya seseorang. Walihada summiya sadrul awal min at-tabi'in as-salafus salih. Oleh karena itulah, kata Ibnu Athir, as-sadrul awal, generasi pertama dari umat Islam ini disebut dengan as-salaf atau salafus salih, salaf yang salih. Berkata Ibnu Karim, Abdul Karim As-Sam'ani rahimahullah, qala as-salafi bi fath as-sin wal lam wa fi akhiriha al-fa, hadhihi an-nisbah ila as-salaf wa intihal madhhabihim. Kalimat salafi dengan difathahkan sinnya dan juga difathahkan lamnya, salah, dan diakhiri dengan fa, as-salafi. Ini adalah nisbah, penisbatan kepada salaf,
kepada generasi pertama tadi, wantihali madhabihim, dan mengikuti madhab mereka. Demikian dikatakan oleh Abdul Karim As-Sam'ani. Kemudian berkata pula Abul Hasan Ibn al-Athir Al-Jazri, ba'da an naqala kalam As-Sam'ani, setelah menulis atau menukilkan ucapan Sam'ani tadi, dia berkomentar, wa urifa bihi jama'atun, dan dikenal dengan istilah itu beberapa orang, beberapa tokoh ulama dikenal dengan istilah itu, as-salafi. Dikenal bahwa mereka mengikuti mazhab salaf. Ucapan-ucapan mereka, Ibn al-Mandur, ucapan Ibn al-Athir, ucapan As-Sam'ani, semuanya adalah menceritakan atau menerangkan tentang makna al-lughawi, makna bahasa dari kalimat salafa, atau dari kalimat as-salaf, atau dari kalimat as-salafi. Diterangkan oleh mereka per kalimat bahwa makna itu mengandung makna para pendahulu yang lebih dulu meninggal, atau pendahulu yang lebih dulu hidup dari kita. Sedangkan secara istilah, tentunya yang dimaksud adalah yang lebih dulu hidup dari golongan manusia yang mengikuti Rasulullah SAW tentunya. Maka yang dikatakan dengan as-salaf atau kaum salaf atau salafus salih adalah as-sadrul awal, seperti yang dikatakan oleh As-Sam'ani, generasi pertama para sahabat, maka mereka itulah yang dikatakan dengan as-salafus salih. Secara istilah, berkata Imam As-Safarini, wal murad bimadhhab as-salaf ma kana alayhi as-sahabah al-kiram ridwanullah alayhim wa a'yan at-tabi'in lahum bi ihsan wa atba'ihim wa a'immat ad-din mimma shuhida lahu bil imamah wa 'urifa 'idham sha'nihi fi ad-din wa talaqqa an-nas kalamahum khalafan an salaf. Kata Imam As-Safarini rahimahullah, yang dimaukan dengan madhab salaf adalah apa yang telah dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan yang telah dijalani oleh tokoh-tokoh para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan ihsan, yang kemudian diikuti pula oleh para imam-imam tokoh-tokoh agama ini, dari mereka-mereka yang dikenal dengan keimamannya, yang dikenal sebagai ulama, yang dikenal ilmu sya'nihi, yang dikenal tinggi kedudukannya dari para ulama. Wa talaqqan nas kalamahum khalafan an salaf, yaitu orang-orang yang ucapannya diambil oleh manusia, dijadikan rujukan. Ini yang disebut dengan manhaj salaf. Jadi kata Imam As-Safarini, mazhab salaf adalah mazhabnya mereka, mazhab yang pernah dijalani oleh para sahabat, kemudian para tabi'in, kemudian para tabi'in, dan para ulama ahli sunnah, tokoh-tokoh ahli ilm yang menjadi rujukan manusia, imam-imam. Maka itulah yang dikatakan dengan manhaj salaf. Duna man rumiya bi bid'atin aw syuhira bi laqabin ghair mardi, bukan golongan yang telah disebut dengan kebid'ahan, dijuluki dengan kebid'ahan, yang dikenal dengan julukan-julukan yang tidak diridhai, seperti julukan khawarij, seperti julukan rawafid, seperti julukan qadariyah wal murji'ah, seperti julukan al-jabriyah, al-jahmiyah, al-mu'tazilah, al-karramiyah wa nahwa haula. Kata Imam Safarini, yang dimaksud manhaj salaf adalah manhajnya para sahabat yang kemudian diikuti oleh para tabi'in, dan diikuti pula oleh para imam-imam ahlu sunnah, bukan golongan yang sudah terkenal dengan kebid'ahan mereka seperti khawarij. Khawarij ini muncul
di zaman para sahabat masih hidup. Dan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah mengerti dan tahu mereka. Dan apa penilaian para sahabat? Mereka Khawarij. Mereka adalah tokoh-tokoh sesat atau kelompok sesat. Demikian pula Rafidhah, Syiah juga muncul di zaman sebagian para sahabat masih hidup. Bahkan Ali bin Abi Thalib sendiri masih hidup. Dan apakah para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in ridha dengan aliran Rafidhah? Tidak. Ali bin Abi Thalib malah menghukum mereka. Sebagian mereka dicambuk, sebagian mereka dibakar sampai mati. Yang dicambuk yang belum sampai kafir hanya menyatakan dengan kalimat bid'ah bahwa Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Ini kalimat bid'ah. Karena sejak Nabi masih hidup alaihi salatu wassalam, semuanya sepakat bahwa manusia terbaik setelah nabinya adalah Abu Bakar. Semua tahu. Setelah Nabi SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar. Tapi tiba-tiba ada satu kelompok muncul, sesungguhnya Ali lebih utama daripada Abu Bakar dan Umar. Dan Ali yang mestinya jadi nabi, jadi khalifah, bukan Abu Bakar. Mestinya Ali yang menjadi khalifah, bukan Umar. Maka Abu Bakar dan Umar itu merampas hak Ali, katanya. Ini kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka yang menunjukkan kalau mereka keluar dari kesepakatan para sahabat, keluar dari jalannya para sahabat. Maka Ali bin Abi Thalib yang waktu itu sebagai khalifah menyatakan di mimbar Kufah pengumuman, "Ma utiya bi ahadin yufaddiluni ala Abi Bakr wa Umar illa jallatuhu haddal muftari." Sungguh tidak didatangkan kepadaku satu orang yang mengutamakan aku di atas Abu Bakar dan Umar, kecuali akan aku cambuk dengan cambukan seorang pendusta. Maka ditangkap orang-orang itu, dicambuk 80 kali cambukan. Demikian dinukilkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ucapan Ali bin Abi Thalib ini di dalam kitabnya Majmu' Fatawa juz keempat. Apalagi yang menyatakan bahwa Ali Tuhan kami. Karena Syiah itu bertingkat-tingkat. Yang tadi dicambuk yang paling ringannya, yang lebih beratnya mengatakan mestinya Ali yang jadi nabi. Yang lebih tinggi lagi mengatakan mestinya Ali adalah Tuhan kami, kata mereka. Dan mereka yang telah kafir ini dihukum oleh Ali bin Abi Thalib dengan hukum mati. Karena murtad, kafir, keluar dari Islam. Maka mereka semuanya dibunuh dan dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Berarti di masa Ali bin Abi Thalib dan di masa para sahabat masih hidup atau sebagian para sahabat masih hidup, sudah ada 3 aliran Islam. Semuanya mengatasnamakan Islam. Yang satu terkenal dengan julukan para pemberontak Khawarij. Yang satu lagi terkenal para ekstremis Syiah Rafidhah. Yang satu tidak dikenal kecuali dengan nama As-Sunnah, yaitu para sahabat sendiri. Para sahabat tidak dikenal dengan nama-nama tertentu, kecuali mereka pengikut Nabi, itu saja. Pengikut Rasulullah, pengikut Sunnah atau Ahlus Sunnah. Maka kata Imam As-Safarini, yang dimaksud salaf adalah para sahabat dan pengikut-pengikutnya. Bukan yang dijuluki dengan Khawarij, bukan yang dijuluki dengan Rawafid, jama'nya Rafidhah. Demikian pula bukan kelompok-kelompok yang terkenal kebid'ahannya seperti Qadariyah, Murji'ah, Jabriyah. Qadariyah ini adalah kelompok yang mengingkari takdir. Murji'ah adalah kelompok yang berdasarkan irja, mereka menganggap bahwa iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Jabriyah adalah yang mengatakan tidak perlu beramal, percuma karena kita sudah takdirkan, katanya. Jahmiyah adalah golongan yang mengingkari sifat-sifat Allah, mengatakan Allah tidak punya sifat sama sekali. Allah tidak mendengar tapi tidak tuli, Allah tidak melihat tapi tidak buta, sampai pada kalimat Allah tidak ada dan tidak ada, kata mereka. Aliran sesat, mengingkari semua sifat Allah karena merasa
Kalau kita menyebutkan sifat-sifat Allah berarti seperti makhluk, kata mereka. Aliran Jahm dan Safwan. Jahm dan Safwan ini adalah orang bodoh, tidak mengerti Islam karena baru masuk Islam. Tapi ketika ditanya oleh orang-orang India, rombongan orang-orang Hunud, tanya kepadanya, Sif Rabbak, gambarkan Tuhanmu. Jahm bin Safwan tidak mengatakan, aku tidak tahu. Jahm bin Safwan tidak mengarahkan, tanyalah pada ulama, tidak. Tapi dia mengatakan, sebentar, tunggu. Kemudian dia berpikir, kayak apa Tuhan saya? Kayak apa Tuhan saya? Kayak apa Tuhan saya? Sampai seminggu dia tidak keluar rumahnya. Setelah keluar mencari, mana musafirin itu dari India. Dipanggil, Tuhanku, Allah ada fi kulli syai' wa ma'a kulli syai'. Di setiap tempat dan bersama setiap sesuatu. Ini ucapan wahdatul wujud pertama kali diucapkan oleh Jahm bin Safwan. Kemudian alirannya berkembang menjadi aliran pengingkar sifat Allah. Demikian pula Mu'tazilah, golongan yang lebih mengutamakan akalnya. Al-Quran dan Sunnah mereka tolak kalau tidak sesuai dengan akal. Mereka takwilkan, mereka selewengkan, mereka tarik-tarik supaya sesuai dengan akal. Yang kemudian berkembang dan dikenal dengan nama lain, rasionalis. Kelompok yang pemuja akal. Quran dan Sunnah kalah dengan akal. Demikian pula Karamiyah, aliran yang pecah merupakan pecahan dari Mu'tazilah dan lain-lainnya. Kata Imam Safarini, kalau mereka yang sudah terkenal dengan kebid'ahan atau dikenal dengan julukan-julukan jelek yang tidak diridhoi, yang dijulukannya itu adalah dari para ulama, maka berarti itu bukan salafi. Wa su'ilat al-lajnatu ad-da'imah wa hiya ma hiya as-salafiyah wa ma ra'yukum fiha. Pernah ditanya pula lajnah daimah tentang makna as-salafiyah. Pertanyaannya, ma hiya as-salafiyah wa ma ra'yukum fiha? Apakah makna salafiyah dan bagaimana pendapat kalian tentang as-salafiyah ini? Dijawab oleh lajnah ad-daimah yang tentunya berisi di dalamnya para ulama kibar. Mereka menjawab, as-salafiyah nisbah ila salaf, was-salaf hum sahabatu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa a'immatil huda min ahli al-qurun ats-tsalatsatil ula. Kalimat salafiyah adalah penisbatan kepada salaf, menisbatkan diri kepada salaf. Sedangkan salaf adalah para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat dan para imam-imam yang membawa petunjuk, yang membawa ilmu dari generasi yang pertama atau 3 generasi pertama, sahabat, tabi'in dan tabi'in. Kenapa 3 generasi? Karena Rasulullah SAW mengatakan khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, thumma yaji'u aqwamun tasbiqu shahadatu ahadihim yaminahu wa yaminuhu syahadatahu. Karena Nabi telah mempersaksikan 3 generasi tersebut bil khair, mempersaksikan dengan kebaikan. Allah telah memuji mereka dengan pujian-pujian. Rasulullah SAW menyampaikan pujian-pujian tersebut. Rasulullah mengatakan, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kata beliau. Khairun nas, sebaik-baik manusia, berarti seluruh manusia ini yang terbaik adalah generasiku, kata Nabi. Thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti 3 generasi. Makanya sering para ulama menyebut-sebut 3 generasi ini. Ikutilah mereka, ikutilah mereka. Ikutilah 3 generasi tersebut. Ikutilah sahabat, ikutilah tabi'in, ikutilah tabi'in. Karena mereka adalah orang-orang yang telah mendapatkan rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Adapun setelah itu, yaji'u aqwamun, muncul kaum-kaum yang sumpahnya persaksiannya mengalahkan sumpahnya,
dan sumpahnya mendahului persaksiannya. Yang gampang bersaksi, gampang sumpah. Wallahi ana syahid, wallahi ana syahid. Sudah mereka menggampangkan sumpah dan sudah berani bersumpah dengan sumpah-sumpah, dengan persaksian-persaksian yang tidak benar. Maka kalau sudah demikian, kacau keadaan. Demi Allah, Rasulullah berkata, padahal tidak. Sungguh aku bersaksi, aku melihat, padahal tidak. Akibatnya apa? Akibatnya penyimpangan demi penyimpangan. Karena banyaknya mereka-mereka yang telah bergampang-gampang dengan sumpah dan persaksian. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dan diriwayatkan pula oleh Bukhari, dan diriwayatkan pula oleh Muslim dalam sahihnya. Berarti hadis ini diriwayatkan Bukhari, Muslim, dan Imam Ahmad. Dan para ulama sepakat atas kesahihannya, tidak meragukan kesahihan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim sekaligus, ditambah lagi oleh Imam Ahmad. Maka as-salafiyun jama' salafi nisbah ila salaf. Maka yang disebut dengan salafiyun adalah bentuk jamak dari kalimat salafi. Kalau salafi seorang yang berupaya mengikut salaf, maka salafiyun adalah bentuk jamaknya, yaitu penisbatan kepada salaf. Wa qad taqaddama ma'nahu, dan sudah lewat maknanya. Wa humul ladzina saru ala manhaji salaf. Maknanya adalah mereka-mereka yang berjalan di jalan salaf, yaitu mereka-mereka yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dan mengajak kepada Quran dan Sunnah, dan beramal mengamalkan Quran dan Sunnah dengan mengikuti salaf. Yang ini beramal atau membaca Al-Quran, memahaminya seperti pemahaman salaf, mengamalkannya seperti pengamalan salaf, mendakwahkannya seperti dakwah mereka, dakwah salaf, yakni dakwah para sahabat. Bidzalika fakanu bidzalika ahlus sunnati wal jamaah. Maka mereka dengan sikap yang seperti itu merupakan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah karena mengikuti sunnah Nabi, wal jamaah karena mengikuti al-jama'atul ula, karena mengikuti jamaah pertama kaum muslimin, yaitu para sahabat ridwanullah ajma'in, ridwanullah alaihim ajma'in. Demikian jawaban dari Lajnah Daimah. Wa qala samahatul Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah, inna salaf hum ahlul qurunil mufaddalah. Sesungguhnya salaf adalah golongan yang hidup di zaman-zaman yang memiliki keutamaan. Yang dimaksud tiga tadi. Zaman-zaman keutamaan adalah zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'it tabi'in. Faman iqtafa atharahum wa sara ala manhajihim fahuwa salafi. Maka kata Syekh, barang siapa yang mengikuti mereka, mengikuti tiga generasi tadi, menelusuri jejaknya dan menjalani jalan mereka, mengikuti manhaj mereka, maka orang itu disebut dengan salafi. Wa man khalafahum fi dzalika fahuwa minal khalaf. Sedangkan yang menyelisihinya, yang menyimpang daripadanya, maka mereka adalah orang-orang khalaf. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adhaa'u as-salata wattaba'u asy-syahawat. Allah menggunakan kalimat khalaf untuk sesuatu yang jelek. Fa khalafa min ba'dihim khalfun. Maka di belakangnya ada sekelompok khalaf yang bukannya mengikuti. Adha'u as-salata wattaba'u asy-syahawat. Menyia-nyiakan salat dan mengikuti syahwat. Jadi kalau mengikut di belakang tapi dengan cara yang menyimpang disebut dengan khalafa. Karena di samping makna khalf artinya di belakang, juga ada makna yukhalif, menyelisihi yang di depan. Berbeda dengan salaf, salafi. Yang di depan itu adalah salaf, yang di belakang ini pengikutnya, salafi begitu. Ini perbedaannya istilah salaf dengan khalaf. Maka istilah itu sejak zaman sahabat
sejak tabi'in dan para ulama pengikutnya, semuanya menyebutkan istilah salaf untuk orang-orang yang menelusuri jejak generasi pertamanya, dan memakai istilah khalaf untuk orang-orang yang menyimpang dari generasi pertamanya. Ini ma'ruf indal ulama, sangat dikenal di kalangan para ulama. Wa qala syekhana Muhammad Aman ibn Ali al-Jami rahimahullah, qala عندما نطق كلمة السلف إنما نعني أو عندما نطلق كلمة السلف, ketika kami mengucapkan istilah salaf, إنما نعني بها من الناحية الاصطلاحية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم, maka yang kami maksud tentunya adalah makna secara istilah, yaitu sahabat-sahabat Rasulullah. Makna secara istilah. Kenapa? Karena kalau makna secara bahasa, ya para sahabat saja, dan kita bukan salaf. Karena kita hidup di zaman terakhir. Yang dimaksud salaf adalah yang hidup di zaman pertama. Itu kalau secara bahasa. Tapi kalau secara istilah, salaf, manhaj salaf, maksudnya adalah manhaj orang-orang yang ingin mengikuti salaf pertama. Itu yang dimaksud. Jadi salaf adalah para sahabat Rasulullah SAW, alladzina hadaru asrahu, yang hadir di masa Nabi masih hidup. Fa'akhadhu minhu hadha ad-din mubasharatan ghaddan tariya, dan kemudian mengambil agama ini dari Nabi secara langsung, ghaddan tariya, fresh. Ghaddan tariya artinya masih segar, masih dalam keadaan asli, diambil oleh para sahabat dari langsung dari Rasulullah SAW. Ini kehebatan salaf, kehebatan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Kama yadkhul fi hadzal istilah at-tabi'un, maka setelah itu baru masuk pula dalam nama istilah salaf para pengikutnya, yaitu tabi'in lahum, para tabi'in. Dan kemudian yang mengikuti setelahnya, alladzina warasu ilmahum, yang mewarisi ilmu para sahabat, qabla an yatula alaihim al-amad, sebelum panjangnya waktu. Karena biasanya dengan panjangnya waktu hati menjadi keras. Atala alaihimul amad faqasat qulubuhum. Panjang waktu tanpa mendengarkan ilmu, tanpa mendengarkan dalil, tanpa mendengarkan ayat dan hadis, apa jadinya? Qasat qulubuhum, keras hati mereka. Tapi para tabi'in tidak menunggu panjang. Begitu para sahabat menerima dari Nabi secara langsung, maka para tabi'in ingin mengambil dari Nabi. Ternyata Nabi telah wafat, maka cepat mendatangi para sahabat. Apa yang dikatakan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh beliau, ajarkan pada kami. Para tabi'in mengambil ilmu tadi qabla an yatul al-amad, sebelum berpanjang waktu. Walladzina syamilathum syahadatul rasul, tentunya mereka para tabi'in terkena juga persaksian dari Nabi, mendapatkan juga persaksian dari Nabi, wa sana'uhu alaihim, dan pujian Nabi kepada mereka, yaitu hadis yang tadi, bi annahum khairun nas, bahwa mereka itu sebaik-baik manusia. Khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum, sebaik-baik manusia adalah generasiku, kemudian yang berikutnya, kemudian yang berikutnya. Berarti tabi'in termasuk terkenal pujian dari Rasulullah SAW. Para tabi'in termasuk yang terkena atau mendapatkan pujian dari Rasulullah SAW. Kama yajmulul istilah tabi'in, sebagaimana terkenal pula para tabi'in generasi yang ketiganya. Sedangkan kita yang hidup jauh setelah tabi'in, setelah para ulama, setelah zamannya Imam Malik, setelah zamannya Abu Hanifah, setelah zamannya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, setelah zaman mereka para ulama, jauh sekali. Apakah ada dalil yang menyatakan kalian umat yang paling baik atau kalian adalah manusia yang terbaik? Tidak ada. Yang ada adalah ikutilah mereka. Allah
ketika memuji kita tidak secara takyin kalian, tidak. Tapi para sahabat langsung kalian. Para sahabat secara takyin disebutkan muhajirin dan ansar, sedangkan kita tidak disebut. Tidak disebut fulan dan fulan atau kaum fulan tidak. Maka Allah hanya mengatakan as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radwan. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, ini ta'in. Disebut muhajirin, disebut ansar. Sedangkan kita tidak disebut kecuali dengan sifat wattabi'ina lahum, dan orang yang mengikutinya dengan ihsan. Muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan, dan yang mengikuti mereka dengan ihsan. Muhajirin pasti, ansar pasti, kita belum tentu. Apakah kita termasuk yang tabi'ina lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan, atau kita menjadi orang yang sombong, tidak mau mengikuti mereka, mengatakan para sahabat itu kan orang-orang kuno, mereka kan akalnya sempit, kita kan sudah luas. Ya tentunya tidak pantas masuk ke dalam ayat ini. Karena Allah katakan muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridha pada mereka, mereka ridha kepada Allah. Allah telah ridha kepada muhajirin, telah ridha kepada ansar, dan telah ridha kepada tabi'ina lahum, yang mengikuti mereka. Inilah yang dimaksud oleh para ulama tadi, yang mengikuti para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Yang terbukti telah mengikuti para sahabat adalah tabi'in. Yang telah terbukti dipuji oleh Nabi adalah tabi'in. Tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Kemudian yang berikutnya, kata Nabi, kemudian yang berikutnya. Maka 3 generasi yang utama inilah yang dikatakan as-salaf. Sedangkan yang setelahnya, kalau mengikut mereka disebut pengikut salaf, kalau tidak mengikuti mereka dikatakan khalaf. Berkata Syekh Saleh Ibn Abdullah Al-Abud, Innal murad min at-ta'bir bis-salafiyyah هو اتباع طريقة السلف الصالح من هذه الأمة المسلمة الذين هم أهل السنة والجماعة. Kata Syekh Saleh Al-Abud bahwasanya ungkapan dengan istilah as-salafiyah adalah kalau mengikuti jalan salafus saleh, yaitu golongan pertama atau generasi pertama pada umat Islam yang pertama, yaitu para sahabat. Alladzina hum ahlus sunnah wal jamaah, yang mereka berarti ahlus sunnah wal jamaah. Wa ma'na dzalik, maknanya adalah huwal ijma' al-muhtaj bihi li'annahu al-ijtima' ala ittiba'i sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang dimaksud al-jamaah adalah mengikuti kesepakatan mereka, kesepakatan para sahabat, ijma'nya mereka. Tentunya ijma'nya para sahabat itu sebagai hujjah, sebagai dalil dari Al-Quran, dalil dari Sunnah, dan ijma' mereka. Kalau mereka telah sepakat dalam satu masalah, kemudian datang orang menyatakan saya berpendapat lain, ayat ini maknanya tidak seperti yang dipahami oleh para sahabat. Para sahabat ijma', maka orang ini berarti menyimpang jalannya. Kalau kita gambarkan garis lurus, dijalani oleh para sahabat, diikuti oleh tabi'in, di belakangnya diikuti oleh tabi'in, kemudian datang orang menyimpang. Kok jalannya ke sana, mestinya ke sini. Ini orang yang paling sombong. Orang yang paling sombong. Di antara mereka sombong karena merasa lebih maju. Dulu masih pakai onta, sekarang sudah pakai pesawat. Ada yang sombongnya karena merasa lebih alim, padahal bukan masalah din. Kami ini sudah belajar kimia, fisika, biologi, mereka tidak bisa. Masa menafsirkan Quran itu saja? Harus berkembang dong, muruna, elastis, kata mereka. Harus punya elastisitas, menyesuaikan dengan keadaan.
Oh, mau jadi seperti Injilnya Nasrani, mau jadi seperti kitabnya Nasrani yang ketika zaman keemasannya ilmu-ilmu umum, ilmu-ilmu yang dipelajari di kampus-kampus, kemudian Injilnya disesuaikan. Setelah disesuaikan, kemudian ilmunya berubah. Ternyata teori Einstein dibantah oleh fulan, teori fulan dibantah oleh fulan, diganti lagi Al-Quran sama kitab mereka, perjanjian baru. Kalau berubah lagi ilmunya, perjanjian terbaru. Ini Al-Quran, ya, bukan kitab mereka yang telah mensuh. Hukumnya kalau tidak berubah pun itu sudah mensuh. Mensuh artinya tidak diperintahkan lagi oleh Allah untuk diikuti setelah datangnya Al-Quran. Apalagi ternyata dirubah-rubah mengikuti zaman, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan. Ketika kaum gereja dengan kaum kampus kuliah-kuliah bertentangan, maka mereka ngalah gereja. Injilnya disesuaikan dengan ilmu-ilmu pengetahuan yang saat itu sedang berkembang. Ternyata akibatnya justru rusak agama mereka. Maka wahai kaum muslimin, Al-Quran ini dari Allah. Dari Allah yang maha tahu perkembangan zaman demi zaman. Dari Allah yang maha tahu akan terjadi perkembangan demi perkembangan. Dari Allah yang maha tahu akan muncul kamu, akan muncul kamu, akan muncul sekian banyak ilmu pengetahuan. Allah maha tahu. Nanti akan muncul kampus-kampus di Purwokerto, di Bandung. Akan muncul, Allah maha tahu. Sejak ketika diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq kepada Nabi, Allah sudah tahu nanti akan muncul orang-orang yang katanya intelektual. Dan Allah memerintahkan kepada Nabi-Nya untuk mengajarkan Al-Quran dan memerintahkan kepada seluruh manusia untuk mengikuti Al-Quran sampai hari kiamat. Artinya akan terus tepat dan tidak mungkin akan salah. Apa yang dipahami oleh para sahabat, dipersaksikan oleh Nabi dan diridhoi oleh Allah, tidak mungkin salah. Para sahabat beramal, membaca Al-Quran, mengamalkan di depan Nabi. Dan Nabi menguji, antum adalah generasi terbaik. Khairun nas qarni, tsumma alladziina yalunahum, tsumma alladziina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi ini. Sebaik-baik manusia adalah generasi ini. Dan Allah menyaksikan mereka. Allah pun memuji mereka. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik. Siapa waktu itu? Ketika ayat ini turun, kalian itu siapa? Kamu dan saya? Atau para sahabat? Para sahabat. Kalian adalah umat terbaik. Loh, kalau kita kan umat terbaik juga, Ustaz. Kalau ngikut mereka. Kalau berbeda, ya tidak sama. Tentunya nilainya, rapotnya pun tidak sama. Karena tidak seperti mereka. Allah katakan langsung kalian itu kepada Rasulullah SAW dan pengikutnya dari para sahabat. Kalian adalah umat yang terbaik. Sebagaimana ayat yang tadi, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Generasi pertama umat ini dari kalangan muhajirin dan dari kalangan ansar, Allah telah ridha kepada mereka. Dan mereka ridha pada Allah. Kalau Allah sudah meridhai, Rasulullah sudah memuji sebagai manusia terbaik, Allah telah memuji kalian adalah umat yang terbaik, maka apakah kita menyaksikan jalan mereka? Apakah kita menyaksikan tafsir mereka terhadap Al-Quran? Mungkin mereka salah tafsir. Apakah masih ragu? Ini kepastian. Karena mereka beramal disaksikan oleh Rasulullah dan Allah Maha Tahu dan Allah memujinya, Rasulullah memujinya. Berarti kalau kita katakan bahwa Quran dan Sunnah ini sebagai rumus, biasanya orang nggak akan bisa mempraktekkan rumus itu kecuali ada contohnya. Bagaimana contohnya? Kaum yang sudah menerapkan Rasulullah SAW sebagai contohnya, contoh teladan. Nah, secara pribadi, secara jamaah, umat Islam yang terbaik siapa? Mereka, para sahabat, dengan dipimpin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah umat yang terbaik, generasi yang terbaik.
Maka barang siapa yang kemudian menyimpang dari jalan mereka, merasa sok tahu, saya lebih ngerti terhadap Al-Quran, maka berarti dia keluar dari jamaah, tidak pantas mengaku dirinya sebagai ahlu sunnah wal jamaah, apalagi mengaku sebagai pengikut salaf, tidak pantas sama sekali. Kata Ibnu Jubair, ma la ya'riful badriyuna laysa minad din. Kata Ibnu Jubair, apa yang tidak dikenal oleh ahlu Badr, ahlu Badr ini para sahabat, para tabi'in, para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar. Apa yang tidak dikenal oleh mereka para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, maka itu bukan dari agama. Apakah para sahabat kenal perkara-perkara bid'ah itu? Tidak, berarti bukan dari agama. So ini acara perayaan ini, apakah para sahabat kenal acara seperti itu? Tidak, bukan dari agama. Ini ada cara sholat baru Ustaz, dengan bahasanya bukan bahasa Arab. Apakah dikenal oleh para sahabat? Tidak, bukan dari agama. Dulu kan masalahnya tidak ada orang selain Arab, kata siapa? Ada Suhaib Ar-Rumi dari Romawi, ada Salman Al-Farisi dari Persia, ada Bilal Al-Habashi dari Habasyah. Mereka punya bahasa sendiri. Apakah mereka sholat dengan bahasa Romawi? Apakah dia sholat dengan bahasa Persia? Apakah dia sholat dengan bahasa dari Habasyah, Habsyi? Tidak, sudah. Mala ya'riful badriyuna laysa minad din. Apa yang tidak dikenal oleh para sahabat, maka bukan dari agama. Kalau bukan dari agama, dimasukkan ke dalam agama, apa namanya? Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu adalah perkara yang ditambah-tambahkan dalam agama, maka itu adalah kesesatan. Bid'ah dan setiap bid'ah adalah kesesatan. Maka al-istima' ala ittiba' sunnati Rasulullah wa atharihi batinan wa zahiran wa ittiba' sabil as-sabiqin al-awwalin min al-muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Maka yang disebut dengan salafiyah adalah jalan yang mengikuti kesepakatan mereka, mengikuti sunnah Rasulullah, mengikuti jejak-jejak Rasulullah secara lahir dan batin, dan mengikuti jejak-jejak para pendahulunya dari kalangan para sahabat, muhajirin dan ansar, dan juga yang mengikuti mereka dengan ihsan. Demikian kata Syekh Saleh bin Abdullah Al-Abud. Kemudian berkata pula Syekh Bakar bin Abdullah Abu Zaid, dia berkata, wa idza qila as-salaf aw as-salafiyun aw li jaddatihim as-salafiyah fahiya huna nisbatun ila salaf salih. Kalau disebut kalimat salaf atau salafiyun, atau untuk mengungkapkan jalannya dengan kalimat as-salafiyah. Jadi kalau salaf atau salafi adalah orangnya, salafiyun jamaknya, dan salafiyah adalah jalannya. Maka yang dimaksud nisbah ila salafus salih, penisbatan kepada para pendahulu kita yang saleh. Jami' as-sahabah radhiyallahu anhum, yaitu seluruh para sahabat radhiyallahu anhum. Faman tabi'ahum bi ihsan, dan semua yang mengikuti mereka dengan ihsan. Duna man malat bihimul afwa, bukan golongan yang dibelokkan oleh hawa nafsu setelah sahabat radhiyallahu anhum. Minal khulufil ladzina syaqqu 'anil salaf salih bismin aw rasmin, bukan mereka-mereka yang khalaf. Khuluf jamaknya khalaf. Bukan mereka-mereka yang menyelisihi dan memisahkan diri dari jalan salaf, dari jalan salafus saleh, apakah dengan nama yang lain atau dengan rasmin yang lain. Dengan nama yang lain adalah dengan julukan-julukan baru, atau dengan rasmin lain adalah dengan sifat-sifat yang mereka punya yang bukan dari salaf. Wa alaih fa inna lafdhat as-salaf huna ya'ni as-salafus salih. Maka dengan prinsip ini, bahwasanya as-salafus salih adalah yang dimaksud, atau mengikuti salafus salih itulah yang dimaksud dengan istilah salaf. Bidalil anna hadzal lafaz 'inda al-itlaq ya'ni kull salikin fil iqtidad as-sahabah. Dengan dalil
bahwasanya lafaz tersebut kalau diucapkan, maka yang dimaksud adalah setiap orang yang berjalan di jalannya sahabat, disebut dengan salaf. Hatta walau kana fi asrina, walaupun dia di zaman kita. Inilah perbedaannya dengan makna lughatan. Ada makna istilahan, ada makna lughatan. Ada makna bahasa, ada makna istilah. Kalau makna bahasa, maknanya salaf adalah pendahulu. Maka secara bahasa kita bukan pendahulu, maaf saja. Kalian dan semua salafin bukan pendahulu mereka kalau secara bahasa. Tapi secara istilah, kata Syekh, bahwasanya istilah salaf sekarang sudah dipakai untuk setiap orang yang mengikuti generasi pertamanya. Sehingga siapapun di zaman apapun, bahkan nanti di akhir zaman, kalau ada seorang yang mengikuti jalannya salaf, maka orang itu pun disebut dengan salaf, salafi, dengan makna istilahi. Wa ala hadha kalimat ahlul ilmi, dengan ini, wa ala hadha kalimat ahlul ilmi fahiya nisbah laisa laha rusumun kharijah an muqtadal kitab wa sunnah. Maka dengan ini adalah kalimat ahlul ilmi, ucapannya para ulama, dan itu adalah nisbah yang tidak ada makna yang keluar dari apa yang dimaukan oleh Quran dan Sunnah. Yani tidak mengandung makna yang lain. Beda dengan istilah-istilah yang baru. Beda dengan istilah Khawarij, ada makna yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah, yaitu khuruj alal hukam. Ini bertentangan dengan Sunnah. Atau Rafidhah, artinya menolak pendapat-pendapat para ahlul bait. Maka tentunya ini bertentangan pula dengan Quran dan Sunnah. Tapi istilah salaf tidak ada yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah maknanya. Tidak mengandung makna yang bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Wahia nisbah lam tanfasil lahzatan wahidah an sadril awal. Maka itu adalah istilah yang tidak pernah lepas, tidak pernah terpisah dari generasi pertamanya. Bal hiya minhum wa ilaihim. Bahkan istilah itu dari mereka dan menisbatkan kepada mereka. Amma man khalafahum, adapun yang menyelisihinya, bismin aw rasmin, dengan nama-nama baru atau dengan sifat-sifat baru, dengan jalan-jalan baru, fala, maka tidak bisa demikian. Yani tidak bisa dikatakan sebagai nama yang baik. Wa in asya bainahum, walaupun hidup di tengah mereka, tidak tepat untuk disebut sebagai salaf walaupun hidupnya di zaman para sahabat. Seperti Khawarij, mengaku berpegang dengan Quran dan Sunnah, bahkan Qurannya mereka letakkan di pedangnya dan mereka angkat begini dan mengatakan kepadanya, bertahkimlah dengan Quran, bertahkimlah dengan Quran. Mengatakan kepada kaum muslimin yang di sana ada Ali bin Abi Thalib dan para sahabat, ada Muawiyah dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Mereka ini seakan-akan lebih hebat daripada para sahabat dan mengatakan dengan Quran di atas pedangnya, berhukumlah dengan hukum Allah, kata mereka. Bertahkimlah kepada Allah, kepada Quran. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Al-Quran, maka dia kafir. Bagaimana? Apakah orang ini disebut salaf? Zamannya salaf enggak? Zamannya zaman generasi pertama kan berarti. Masih di zaman sahabat masih hidup. Apakah bisa disebut salaf? Tidak bisa. Wa in 'asya bainahum, walaupun hidup di tengah sahabat bukan dikatakan salaf. Kenapa? Karena dia yukhalifus sahabat, karena menyelisihi sahabat, bahkan menuduh Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah tidak berhukum dengan Quran, menuduh Amr bin Auf, menuduh Abu Musa al-Ash'ari, dan menuduh para sahabat yang ikut dalam pasukan-pasukan tersebut dengan tuduhan kafir. Mereka kafir semua, katanya. Berarti Khawarij ini walaupun hidup di zaman salaf
mereka bukan salaf. Tidak disebut salaf karena menyelisihi para sahabat. Amma man khalafahum bismin aw rasmin salaf. Adapun yang menyelisihi mereka, maka tentunya tidak dikatakan salaf. Wa in 'asha bainahum, walaupun hidup di tengah-tengah para sahabat. Wa asarhum, dan semasa sezaman dengan sahabat. Walihada tabarra'a sahabat radhiyallahu anhum min al-qadariyah wal murji'ah wa nahwihim. Oleh karena itu mereka para sahabat berlepas diri dari qadariyah, dari murji'ah dan lain-lainnya. Padahal yang paling terkenal tentunya di zaman itu Khawarij dengan Syiah Rafidhah. Dan kemudian muncul qadariyah. Kenapa kok disebutnya murji'ah? Wallahu a'lam. Disebutkan dalam satu riwayat yang sahih dari Ibnu Umar, ketika Ibnu Umar disampaikan berita, dilaporkan kepadanya, wahai Ibnu Umar, aku mendengar di Kufah ada orang-orang yang mengatakan bahwa segala sesuatu yang terjadi ini terjadi begitu saja tanpa ditakdirkan. Berarti golongan apa ini? Qadariyah. Maka Ibnu Umar mengatakan, sampaikan pada mereka, walaupun mereka berinfak segunung Uhud emas, tidak akan diterima hatta yu'mina bil qadar, sampai mau beriman kepada takdir. Sampaikan pada mereka, demi Allah yang aku beriman kepadanya, amana bihi Ibnu Umar, yang Ibnu Umar beriman kepadanya, aku bersumpah dengan namanya bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Disampaikan dengan sumpah bahwa mereka tidak akan diterima amalnya sampai beriman kepada takdir. Sampaikan, inni bari'un minhum wa hum bura'u minni. Aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Bara'ah, berlepas diri. Dan yang bara'ahnya paling jelas adalah Khawarij. Bara'ahnya para sahabat jelas-jelas sekali, bukan hanya dengan lisan tapi dengan pedang. Tapi nggak disebut di sini. Ajaib. Wallahu a'lam. Dan Bakar Abu Zaid memang ada masalah. Ada kritikan dari para ulama, dari Syekh Rabi dan sebagainya. Baik. Kenapa dikatakan Khawarij jelas terlepas dirian para sahabat dari mereka? Karena Ali bin Abi Thalib sampai memerangi mereka secara fisik. Diperangi. Dan setelah diperangi, dilihat korban-korbannya. Adakah seorang yang pernah digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai tokohnya? Yaitu di Sudayya. Di Sudayya adalah seorang yang memiliki seperti daging tumbuh di ketiaknya, yang disebut dengan Sudayya, karena seperti susunya perempuan tapi di ketiak. Maka Ali bin Abi Thalib memeriksa mereka, dan ketika didapati tokohnya betul-betul seperti yang digambarkan oleh Rasulullah, yaitu Sudayya, maka Ali bersyukur, alhamdulillah kita tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena Nabi telah mengatakan, kalau aku menemui mereka, aku akan perangi mereka. Laqatalnahum qatla 'ad. Sungguh kalau aku menemui mereka, aku akan bantai mereka seperti dibantainya kaum 'Ad. Keras sekali Rasulullah kepada Khawarij. Karena Khawarij ini betul-betul merusak kaum muslimin, merusak kemuliaan kaum muslimin, merusak kehormatan kaum muslimin, menumpahkan darah kaum muslimin, memecah belah kaum muslimin, menjadikan perang saudara di kalangan kaum muslimin. Itu semua gara-gara Khawarij. Orang-orang yang mengkafir-kafirkan kaum muslimin sembarangan dan menghalalkan darah kaum muslimin. Sehingga para sahabat bukan hanya berlepas diri, memerangi. Walaupun di sini tidak disebut bahwasanya tabarraknya, berlepas dirinya para sahabat bukan dari Qadariyah dan Murji'ah saja, tapi lebih dahsyat lagi pada Khawarij dan Rafidhah yang muncul ketika itu lebih dulu, sebelum Murji'ah, sebelum Qadariyah. Wa qala aydan, dan berkata juga, kun salafiyan alal jaddah tariqah salaf salih min as-sahabah radhiyallahu anhum wa man ba'dahum mimman qafa atharahum fi jami' abwab ad-din min at-tauhid wal ibadat wa nahwiha. Kun salafiyan, jadilah engkau seorang salafi. Ini pengikut salaf.
alal jaddah, di atas jalan mereka, di atas jalannya salafus saleh, para sahabat radhiyallahu anhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka setelahnya, dari orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka di seluruh bab-bab agama ini, di seluruh sisi-sisi agama ini. Ini jangan ngikut tauhidnya saja, atau ngikut ibadahnya saja, atau ikut akhlaknya saja, tidak. Tapi ikut salaf atau mengikuti jejak mereka dalam semua sisi agama, minat tauhid wal ibadat wa nahwiha. Apakah dalam masalah tauhid ataupun dalam masalah ibadah. Jangan pilah-pilah. Oh, kalau saya adalah orang yang berdiri di atas semua golongan, saya ambil akidah tauhid dari salaf, saya ambil akhlaknya dari jamaah tabligh yang lembut, kami ambil kerapian berorganisasi dari Ikhwanul Muslimin yang rapi tanzimnya, dan kami ambil semangat jihadnya dari kelompok jihad. Kelompok jihadnya Khawarij, cuma menamakan dirinya kelompok jihad, yaitu takfir wal hijrah dan sejenisnya. Orang ini seakan-akan bijaksana. Masya Allah, orang ini betul-betul bijaksana dan adil, insaf. Bukan insaf, tapi orang ini kurang ajar kepada para sahabat. Apakah dikira para sahabat akhlaknya jelek, tidak sebagus jamaah tabligh dan kaum sufi? Apakah dikira para salaf itu jihadnya jelek, tidak seperti jihadnya orang-orang di Afghanistan? Apakah dianggap para sahabat itu adalah orang-orang yang akhlaknya bekas? Apakah kalian anggap bahwasanya para sahabat itu tidak memiliki kerapian, padahal mereka dididik oleh Rasulullah SAW sejak salat mereka untuk bersaf-saf, dan dalam perang mereka diperintahkan untuk taat kepada pemimpinnya, dan sekian apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apakah tidak lebih rapi? Oh, mereka berantakan, kita rapi. Bukan, mereka rapi. Kamu adalah orang-orang yang misterius. Masa rapi kalau pimpinannya tidak tahu? Saya harus taat, baiat, komandan harus taati. Mana komandannya? Tidak tahu, sembunyi. Apa itu namanya rapi? Oh, ini rapi, tanzimnya. Jadi halqah yang kecil ini hanya tahu pimpinannya saja, pimpinan tertingginya tidak tahu. Kelompok yang sana juga tidak tahu. Nanti kelompok ini dipimpin oleh satu orang. Orang ini tidak tahu pimpinannya siapa. Hancur. Bagaimana mungkin kamu akan taat pada seseorang yang kamu tidak tahu? Padahal dalam masalah taat kepada seseorang, kita harus tahu siapa yang kita taati, apa perintahnya, kan begitu. Sehingga kita bisa berjalan ala ilmin. Berjalan ala ilmin itu artinya dengan ilmu, tahu jalan yang benar ke sini, jalan yang salah ke sana. Itu namanya ala ilmin. Bukan seperti kerbau yang dicocok hidungnya, diseret kemana orang itu menyeret, dia ikut saja. Karena tidak ala ilmin, tidak tahu. Pokoknya saya suruh, saya sumpah baiat untuk taat, ya saya baiat. Terus diajak mana? Tidak tahu. Kasihan. Pimpinannya siapa? Tidak tahu. Panglimanya, imamnya, tidak tahu. Saya tahu cuma murabi saya. Atasnya murabi tidak tahu. Nggak tahu, haji. Itu kan yang disebut rapi. Oh, rapi organisasinya. Itu bukan rapi. Itu namanya penipu. Entah kepada siapa dia harus mengikut, dia tidak tahu. Inilah aliran baru lagi. Yang tadi berdiri di atas semua golongan yang katanya insaf, adalah golongan-golongan pengikut Muhammad Surur, pengikutnya Said Qutb, pengikutnya Hasan al-Banna, dan pengikutnya kelompok-kelompok yang pernah berupaya dengan prinsip mereka tapi gagal. Kok diikuti? Maka kita katakan, jadilah kalian salafi dari semua sisi. Akhlaknya ikuti akhlak salaf, akidahnya ambil akidah salaf, dan perjuangannya ambil perjuangan salaf, dan seterusnya. Karena para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in dipuji oleh Allah tidak khusus. Kuntum khairu ummat fi tauhid, enggak begitu. Wa kuntum khairu ummat fi hadhihi masalah. Dalam masalah lain kalian bukan umat terbaik. Enggak.
tapi seluruhnya. Dikatakan oleh Rasulullah SAW, khairun nas qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, dari semua sisi, dari akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan seterusnya. Subhanakallahumma hamdika, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.